Jadi bukan hanya orang dalam yang menentukan. Ya. Orang dalam pun kalau orang luarnya tidak kuat, nanti orang dalamnya sudah nggak bisa. Itulah yang akan menjadikan nepotisme itu. Inilah orang Jawa, pendidikan yang lengkap. Yang pertama adalah percaya bahwa Tuhan itu ada. Welcome to podcast Amikom Jogja. Apakah Amikom ini membebaskan untuk sivitasnya memilih siapapun, atau Prof ada pesan atau silahkan monggo Prof terhadap isu ini? Terima kasih sekali. Memang kita ketika saya mengirim surat kepada Paslon 2, bersamaan itu saya kirim ke tim Paslon 1 dan 3. Sehingga semua kita kirimi untuk silakan datang ke kampus Universitas Amikom Yogyakarta. Justru terbuka ya Prof? Iya, terbuka. Karena ini bagian dari pendidikan politik untuk mahasiswa. Oh iya, betul. Meskipun di tempat kami memang nggak apa-apa, ya kan. Kamu kubu A, kubu 1, boleh. Boleh. Kubu 2, boleh. Kubu 3, boleh. Iya. Nggak apa-apa ya. Cuma satu ya kalau saya ada syaratnya. Neng untuk Amikom ya. Pesan sponsornya ya. Mungkin kubu 1 sudah ada kawan saya. Kamu harus kelola. Kamu jangan pindah kemana-mana. Karena kalau kamu pindah dari kubu 1 ke misalnya Paslon 1 ke 2, kamu gak dipercaya oleh Paslon 1. Lah aku sudah terlanjur proklamirkan Paslon 2 kan. Ada videonya viral di TikTok Prof yang ketemu Sultan, ada Pak Prabowo dan Gibran juga. Itu di tag ke Amikom banyak Prof. Itu bersama Prof Gunawan. Saya lihat wah Prof ketangkap kamera ada di Pak Prabowo. Iya, jadi ya saya harus di situ. Jangan pindah-pindah. Iya. Nanti ada Paslon 3, nggak apa-apa kawan Amikom masuk ke situ. Betul. Tapi intinya untuk Amikom. Iya. Jadi intinya begini, Mbak Rona. Jadi menarik di Amikom, dipersilakan untuk seperti itu. Ya. Karena saya sudah terus terang dari 3 yang saya surati itu, 2 sudah membalas. Bahkan sebelum saya memberi surat itu saya sudah dipanggil oleh Paslon 2. Ya kan? Nah, timnya Paslon 2, saya menjual bersama Prof Gunawan ini kan membangun ekonomi desa berbasis ekonomi kreatif. Nah, ternyata di tujuannya agak sama ya? Iya, paslonannya kok tertarik dia. Dan saya juga hilirisasi digital karena Amikom sudah sampai ke sana. Iya, produknya juga udah. Iya, sudah ke sana karena masih di tataran umum itu kan pertama kali kan digitize. Ya, istilahnya dari data yang sifatnya manual menjadi digital kan. Nah, kemudian masuk digitalisasi. Ya. Bagaimana data itu sudah lebih mudah untuk diakses, kemudian data itu lebih bermanfaat dan lebih otomatis. Itu namanya digitalisasi. Nah, setelah itu di S2, S3 kita sudah sampai yang namanya digital transformation. Jadi kalau ngomongnya masih digital ya rada ketinggalan. Ya enggak apa-apa. Digital transformation. Iya. Jadi sudah untuk tesis, untuk disertasi udah biasa di sini. Ya, Iya. Jadi bagaimana yang digitalisasi itu diintegrasikan dengan lingkungannya. Iya. Bahkan di Amikom sudah sampai yang namanya digital downstreaming. Itulah yang namanya hilirisasi digital. Yeah. Dan Amikom sudah jualan game, ya ini yang sudah dihilirisasi ke Qatar, jualan film ke Hollywood, dan ke seluruh dunia. Jadi ini yang sudah dilakukan Amikom, mungkin perguruan tinggi lagi belum melakukan. Sehingga kita kalau ngomong hilirisasi digital, ya cocok dengan Paslon 2 tadi. Nah, kita kan akan memberikan kepada yang semuanya. Ya. Dan memang saya juga sudah dipanggil oleh timnya Paslon 1, tapi ini enggak direspon ya, hanya karena memang ya mungkin beda, ya tidak masalah juga. Tapi yang ketiga ini Paslon ketiga memang sudah memberi jawaban tapi belum datang. Kemungkinan yang sudah datang dari Paslon 2, Paslon 3 mungkin nanti malam. Ditunggu kedatangannya. Kemudian paslon berikutnya
saya nggak tahu kapan. Tapi kita memberikan demokratis. Ya. Jadi masing-masing saya tunjuk, kamu gerbong ini, aku gerbong ini, kamu jangan pindah-pindah. Kalau pindah kita nggak dipercaya. Oke. Ya. Baik. Ini kan dari tadi Prof kayaknya menyebut Paslon 2 ya. Kira-kira ada apa? Tapi nanti dulu. Saya mau nanya nanti khusus ini pertanyaan buat Prof Yanto. Iya, terima kasih Mbak. Oke. Saya lanjut lagi nih tentang isu yang tadi Prof. Kan banyak beberapa kampus bahkan menyatakan sikap untuk tidak ikut gitu ya. Bahkan saya juga melihat ini Prof Gunawan ini kan dari UGM nih. Saya pengen tanya juga. Kemarin saya lihat beritanya di fotonya nggak ada tuh Prof Gunawan. Padahal Prof Gunawan ini salah satu guru besar dan guru-gurunya para profesor yang ada di situ gitu ya. Mungkin tanggapannya apa Prof terhadap isu yang ada saat ini? Isu petisi gitu. Iya. Ya saya kan. Prof tanda tangan juga nggak? Nggak perlu. Oh nggak perlu. Saya itu hubungan saya pribadi dengan Yang Maha Kuasa. Oh gitu. Dan kepada rakyat. Oke. Saya selama di situ konsisten melaksanakan cita-cita berbangsa dan bernegara. Ya. Yang saya sebut sebagai 4 konsensus dasar bangsa. Yaitu semboyan hidup, Bhinneka Tunggal Ika Tadharma Dharma Mangroa. Ya. Kemudian cara hidup yaitu Pancasila. Aturan hidup Undang-Undang Dasar 45. Lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan akhirnya menuju pada tujuan hidup, yaitu terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur. Itu yang pegangan saya. Dan saya juga dari UGM itu mempunyai statuta namanya. Statuta UGM itu adalah UGM yang nasionalis, UGM yang Pancasilais, UGM yang ekonomi kerakyatan, UGM Universitas Perjuangan, dan UGM yang berbudaya. Nah itu melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi itu adalah pendidikan, pengembangan, riset, dan pemberdayaan masyarakat. Selama konsisten ke situ, nah itu saya ikut. Memang orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Karena pendapatannya juga berbeda-beda. Gitu. Betul juga. Ekstrem kanan, ekstrem kiri, ekstrem tengah. Tapi saya di jalur yang tengah. Nah kebetulan 3 paslon itu juga dari Gajah Mada. Iya betul. Ini siapapun pemenangnya UGM yang menang. UGM. Tapi yang lebih harus kita tegakkan bahwa ini persoalannya itu adalah mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi boleh saja mengkritik. Pak Jokowi yang dikritik sebetulnya. Iya betul. Karena memang tidak mudah mengatur negara dan bangsa. Saya itu di birokrasi 20 tahun. Saya sejak dari Orde Baru, Orde Transisi, sampai Orde Perjuangan, dan setelah pensiun saya kembali di situ. Jadi boleh saja mengkritik Pak Jokowi. Tapi saya tanggung jawab karena yang mengajak ke Jakarta Pak Jokowi itu saya. Saya membuat Jokowi Center di situ. Nah, kalau Pak Jokowi menyimpang yang bisa saja. Dan itu kan tidak sendiri, ada timnya di situ. Tim itu tidak mampu untuk mendukung Pak Jokowi. Jadi pasti ada di dalam situ. Nah, nanti pasti akan ada diskusi berikutnya ya. Tapi untuk menjawab ini sendiri, menurut saya boleh-boleh saja berpendapat seperti itu. Tapi mengatasnamakan UGM seluruhnya tidak juga? Tidak bisa, karena itu adalah sivitas akademika. Saya juga sivitas akademika. Prof Suyanto juga karena alumni. Alumni terbaik. Tapi itu bukan kelembagaan. Kalau kita kelembagaan, kita harus menegakkan pemerintahan. Nah, pemerintahan yang masih dilindungi undang-undang konstitusional, ya pemerintahnya Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi ada kelebihan dan kekurangannya, ya kita ingatkan saja. Yang sudah ya sudah. Bagaimana ke depan ini? Karena sudah tertetapkan di sini ada 3 calon. Ya sudah, dari 3 calon itu nanti yang mana yang terbaik, yang bisa melanjutkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Saya lihat yang paling konsisten itu bahwa dia harus tunduk kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan 4 konsensus dasar tadi, statuta, Tridharma perguruan tinggi. Kalau akan menyampaikan petisi boleh-boleh saja, tetapi saya pribadi melalui jalur yang jelas, yaitu melalui konstitusional, lewat DPR, lewat DPD, nah itu mekanismenya. Dan kalau ini di institusi Gajah Mada ya mestinya lewat rektornya. Gitu. Iya nah, betul. saya sebagai Dewan Guru Besar ya boleh-boleh saja. Tapi itulah untuk mengisi pembangunan, ya itulah demokrasi.
sing gede mau dikerasi. Nanti Oh, siapa ternyata. yang akan menilai Ya. itulah ke depan. Tapi yang saya harapkan teman-teman, ayo kembali ke jati diri. Siapa kita, mau kemana, bagaimana caranya. Ya. Fokus, terukur, terencana, partisipatif. Dan saya kira ada positif dan negatifnya, dan nanti nih kita bahas bahwa Pak Jokowi bisa harus sadar betul kembali ke jati diri Universitas Gadjah Mada. Saya kira akan bisa. Terima Oke. kasih. Ya, saya juga berharap semoga Pak Jokowi menyadari bahwa beliau dari UGM dan ingat statuta, ingat tridharma perguruan tinggi, dan ingat 4 konsensus dasar bangsa. Kita akan mencapai bangsa yang adidaya. Terima kasih. Baik, Prof. Nah, ini tadi kan menyebut ternyata ada apa ya? Sekarang ini kan pada beropini nih. Kayak paslon 1, paslon 2, paslon 3 pasti punya opini sendiri-sendiri nih rakyat kan. Tapi yang paling banyak menyita perhatian adalah baru dalam sejarah ini seorang anak muda mewakilkan diri menjadi wakil presiden gitu kan. Saya pengen tahu pendapat Prof Yanto dan Prof Gunawan, apakah ini bisa dibilang pantas atau tidak gitu ya, atau kenapa sih ini kok bisa-bisanya Gibran menjadi wakil presiden? Mungkin Prof Yanto ada tanggapannya, Ya, Prof. pertanyaan Silakan. menarik sekali. Jadi saya berawal membimbing disertasi, judulnya oleh Bapak Dr. Agus Mulyono, ini sudah selesai dengan nilai A ya kan? Karena pengaruh milenial terhadap pemilihan presiden 2024. Wah, ini. Wah, ini menarik kan? Ini betul. Dari sinilah mulai bergulir. Nah, setelah ini beliau selesai, tapi sebelum selesai sudah dibicarakan hasilnya seperti apa dari disertasi. Muncullah nama Gibran, ya kan? Jadi sebelum menyalonkan sudah Prof muncul. Sudah memiliki pandangan. Iya, karena sudah diberitahu. Oh. Ini diskusi. Ini Jogja ini. Jadi dari Jogja berasumsi ya dengan basis disertasi ini ya kan. Yang kita harus mencari sesuatu yang anak muda. Akhirnya ditemukan oleh Jogja oleh Pak Gandung Pardiman dan timnya ya kan. Nah, dari diskusi nama Gibran itu akhirnya ya kan. Nah, setelah itu dibawa ke Jakarta kan. Ya. Karena elektabilitas Pak Hartarto kok nggak naik-naik gitu. Dan akhirnya Golkar menyetujui ya. Gibran ini dinaikkan kan. Dan akhirnya seperti ini. Jadi kasusnya berawal dari sini. Ini belum pernah terbuka kan. Iya. Bagaimana berasal. Jadi sebetulnya penggodokannya dari Jogja. Dari timnya Pak Gandung Pardiman. Berarti memang dari basisnya dari disertasi. Dari disertasi. Mahasiswa yang saya bimbing karena dia kebetulan calon dari ya DPRD dari anggota dari Golkar. Ya. Jadi butuh juga memang kita mempunyai pemimpin milenial, Prof. Ya saya rasa menarik itu menurut saya supaya bisa memahami anak muda ya. Iya. Yang kreatif dan inovatif tadi. Iya, saya juga melihat Mas Gibran ini bahkan di Twitternya itu dia ngasih nomor hotline-nya yang ya memang kalau ada aduan misal kayak jalan rusak atau langsung di WA dan dibalas. Kan sepertinya kayak luar biasa. Seperti itu apa ya, penanganannya sangat-sangat anak zaman sekarang gitu. Kalau di Balio kalau muda itu satset das. Kalau enggak siap jungkir balik gitu. Oke, baik. Kalau dari Prof Gunawan sendiri, Prof gimana tanggapannya? Kalau saya itu bangga ya. Bangga. Ada pemimpin yang muda. Karena orang tua itu nanti suatu saat akan digantikan. Ya memang ya terkejut ya. Kelihatannya tidak direncana kok tahu-tahu begitu. Iya, di detik-detik ya, akhir. Detik akhir ya. Dan kalau saya kan tadi dasar saya kan spiritualitas dan dasar saya kan filosofi. Nah, situ ya agak kaget. Tetapi ini kehendak Tuhan. Iya. Nah, kalau saya sudah melihat dan sudah kita melihat ke depan saja. Nah, ke depan itu yang bisa melanjutkan cita-cita berbangsa dan bernegara adalah yang muda. Nah, tinggal kami berharap ya Mas Gibran bisa
mendengarkan usul saran dari lingkungannya dengan temannya, dan di situ akan berbuat yang terbaik selama dia berpedoman pada jati diri tadi. Siapa kita, mau kemana, bagaimana, sopan santun, mengalah, mendekatkan diri pada Tuhan, dan berbuat serba baik bersama-sama. Saya kan yakin bisa. Dan itulah cita-citanya. Apalagi kalau saya sebagai orang tua ya, punya anak begitu tak dorong terus gitu. Apa salahnya? Iya. Pasti ya akan menghadapi tantangan. Kalau tantangan di mana-mana ada saja. Tapi yakin saja bahwa ini atas kehendak Tuhan dan kita berbuat terbaik. Itulah, sopan, santun, menghargai sesamanya. Dan Mas Gibran kelihatannya itu mendengarkan di situ. Memang gayanya kadang-kadang itu masih enggak sreg ya sebagai orang tua. Iya. Tapi dengan latar belakang yang digambarkan oleh Prof. Yanto tadi, sebetulnya juga digadang-gadang itu bahwa generasi muda itu akan muncul, hanya kelihatannya mengejutkan, terlalu cepat situ. Dan inilah pertarungan politik yang saya tidak tahu. Tetapi secara akademik, generasi penerus adalah generasi muda. Jadi saya menghimbau kepada generasi muda untuk bisa yakin mendukung yang muda itulah. Kali yang tua itu sudah gantian lah. yang muda yang melanjutkan. Asalkan dia tuh santun, dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, dan berbuat serba baik. Semoga bisa jadi gitu. Pandangan saya begitu. Bukan karena ini Prof, karena anaknya Pak Jokowi nih gitu. Kalau dari latar belakang yang digambarkan Prof. Yanto, saya juga mengikuti dalam perkembangan dari talent scouting. Itu bukan dari Pak Jokowi. Karena saya yakin ya Pak Jokowi tidak nepotis. Dan beliau hanya menegakkan, saya kebetulan Jokowi Center ya, saya tahu betul mengajak beliau untuk ke Jakarta itu karena menegakkan bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tegak kembali, bahwa itu harus ada pemimpin yang tegas, yang jelas. Dan Mas Gibran kan tidak sendiri, karena ini bersama-sama Pak Prabowo yang betul-betul beliau itu konsisten. Saya kerjasama dengan Pak Prabowo sejak tahun 93. Saya melatih sarjana pendamping purna waktu Inpres Desa Tertinggal. Saya kebetulan Pimpronya. Pimpro Inpres Desa Tertinggal itu menyadarkan masyarakat untuk bisa menghidupi diri sendiri dengan kerja, untung nabung, dan didampingi. Nah, pendampingnya itu dilatih oleh Pak Prabowo dulu sebagai Kopassus. Jadi saya tahu betul, saya sangat konsisten bagaimana menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Memang ada percik-percik, ada positif dan negatif, itu biasa saja. Saya yakin nanti bersama-sama Pak Prabowo, Mas Gibran bisa mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Tinggal satu, semoga Tuhan meridhoi. Amin. Baik nih Prof, ini kan ada salah satu paslon yang punya visi misi, bahkan pengen ada pembagian susu gratis, makanan gratis untuk anak-anak sekolah, dan juga meningkatkan hilirisasi digital. Apakah hal tersebut possible ataupun menghabiskan anggaran negara, atau bagaimana tanggapan Prof terhadap program ini? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Saya dilahirkan kebetulan di sebuah desa, ya kan? Tadi saya katakan. Tetapi nenek saya ini karena sudah nggak ada bapak ibu, memberikan makan ketika itu namanya 4 sehat 5 sempurna. Iya. Lengkap makanannya. Jadi gizi saya bagus, minum saya susu. Ya. Paling tidak dalam satu desa saya satu-satunya yang bisa jadi profesor. Oh iya. Nah, ini yang menjadi penting itu. Iya, itu peran penting ternyata. Peran penting. Jadi karena memang sebetulnya kalau dalam konsep saya bersama Prof Gun itu kan kita namanya Creative Village. Nah, titik tengah dari Creative Village itu namanya Creative Capital. Creative Capital itu ada 3T. Talent, kemudian technology, dan satunya ini tolerant. Dan di situ ada yang namanya kesehatan, ada yang namanya pendidikan, ada yang namanya income. Nah ini Human Development Index. Jadi namanya tadi untuk sehat butuh makan yang bagus, gizi yang bagus, ya kan. Untuk pendidikan tinggi dari pengalaman saya oleh nenek saya dikasih gizi yang bagus ya. Nah,
Meskipun kita di desa pas-pasan, tetapi makanan untuk saya luar biasa dan saya terima kasih kepada nenek saya. Ya kan? Dan paling tidak dari income akhirnya saya juga jadi terbiasa jualan. Ya. Sehingga meskipun mepet uangnya pensiunannya nenek saya, berjualan macam-macam, berjualan layang-layang, berjualan tulup, macam-macam. Ya. Sehingga kreativitas muncul ketika saya masih kecil. Nah, inilah yang akan kita coba bagikan kepada desa. Saya rasa hanya masalah makan dan minum lebih dari 100 peluang bisnis di desa. Dan ini yang akan membuat desa itu akan meningkat secara dramatis. Nah, kemudian tadi sudah saya katakan Amikom sudah sampai ke yang namanya digital downstreaming atau hilirisasi digital. Apa sih definisinya kalau saya how people make money from digital? Nah, jadi luar biasa ini. Misalkan dari yang paling gampang, foto makanan ya, hanya foto makanan. Ada yang namanya Filele Pinto. Berapa penghasilannya 1 bulan? 1 tahun, 9 miliar. Hanya foto makanan, coba bayangkan. Ada yang foto transportasi, kalau dia sedang berjalan, foto pemandangan, dan sebagainya. Ini yang akan kita berikan kepada orang-orang desa, hanya lulusan SD pun bisa. Kita ajari, kebetulan saya nulis buku judulnya Photopreneurship, mendulang dolar melalui foto. Kemudian videografi misalkan, ini kan mudah-mudah, anak lulusan SD bisa. Itu ada namanya Alexander Cakes, ya kan. Itu 87 miliar 1 tahun penghasilan. Hanya dari video. Nah, yang gampang-gampang kayak begini yang kita bisa ajarkan kepada pemuda-pemuda di sini. Bahkan ada adiknya dosen kita, namanya dosen kita Pak Jaini. Itu penghasilannya itu 3 juta per hari. Ya kan? Apa dari itu? Jualan apa, Prof? Jualan celana, ya kan? Yang jual anak-anak yang hanya lulusan SD bahkan enggak. Jadi anak yang kongko-kongko yang pokoknya enggak karuan ditarik, dikasih pakaian agak bagus, dilatih untuk Bapak Ibu sekalian silahkan kalau mau beli celana diajari jualan. Luar biasa. Ya. Nah, dan sekarang desa di tempatnya adiknya dosen kita itu peringkat nomor 1 di Indonesia, desanya luar biasa. Karena bisa membangkitkan penjahit di desa itu. Nah, itu dari situ. Itu tadi yang bagian makan minum itu kan kuliner, itu salah satu dari kreatif ekonomi ya. Ya. Jadi belum lagi yang ada 16 itu, yang keahliannya Amikom. Jadi kalau itu dibahas sangat luar biasa. Dan saya bersama Prof. Gun punya keyakinan dengan dengan kreatif ekonomi itu, pertama bagaimana kita buat desa itu boom, ya, creating a village boom, ya. Yang kedua, bagaimana desa itu mulai bisa making profit, bisa menghasilkan uang. Nah, termasuk dari jauh, baik bapaknya ibunya. Kita ada beberapa aplikasi, ada yang namanya e-tani, itu bagi petani, ya kan. Kemudian ada yang namanya Happy Car. Ya, ada yang namanya e-nelayan, ada yang namanya e-tourism dan sebagainya. Nah, di desa mulai masuk kayak begitu dan itu nggak susah. Ya, mudah sekali diajarkan kepada orang tuanya. Kalau anak-anaknya diajarkan tadi, ya kan. Setelah itu bagaimana seseorang consuming in village, consuming. Jadi orang datang berwisata, kedai kopi, semua makanan khas di desa itu. Kalau itu terjadi, maka namanya wonderful village. Nah, dari perencanaan, kemudian plan, do, check, action dan sebagainya itu, maka akan muncul namanya multiplier effect. Dan itulah desa itu pendapatannya akan meningkat secara dramatis. Begitu. Bagus sekali. Jadi program makan gratis dan susu gratis dan hilirisasi
Itu kalau kita terjemahkan secara akademik ya, karena saya pendekatnya akademik, aku bukan politisi ya. Jadi saya menjelaskan dengan pertanyaan itu, ini luar biasa. Saya bisa menjelaskan, kebetulan sekarang saya Pimpro Enpres Desa Tertinggal. Jadi pembangunan itu harus dimulai dari desa. Pembangunan desa itu dimulai dari diri pribadi. Diri pribadi, persoalan bangsa itu ada 3 tadi. 1 pengangguran, 2 kemiskinan, 3 kesenjangan. Ya, pengangguran itu karena dia umumnya tidak mempunyai potensi untuk bekerja, karena itu tidak punya potensi untuk bekerja karena dia miskin. Karena miskin maka makanan gizinya kan tidak ada, kurang. Ya, dengan susu dan makanan gratis itu ditujukan kepada masyarakat yang miskin absolut, namanya kemiskinan ekstrim. Itu pas sekali di situ. Itu harus diberikan. Jadi seperti bantuan langsung tunai, sebenarnya tujuannya juga ke situ. Jadi ada 3 tahapan BLT itu, yaitu yang makanan gratis, kemudian makanan yang diarahkan, dan akhirnya dia bisa beli makanan sendiri. Jadi susu gratis dan makanan gratis itu sebagai stimulan tahap awal, dan itu perlu didampingi dengan pemahaman bahwa ini tidak gratis selamanya dan dia tidak miskin terus. Jadi setelah dia kaya, dia kita bimbing, kita dampingi untuk bisa mencari makan sendiri, mencari susu sendiri, dan akhirnya dia bisa lepas dari kemiskinannya. Memang triggernya di situ, itu yang disebut sebagai kemiskinan ekstrim atau kemiskinan absolut. Nah, ini banyak yang tidak dipahami, seakan-akan semua miskin. Bukan, ini fokus. Justru program itu akan memfokuskan kepada mereka yang tidak mampu, dipilih di situ. Nah, saat ini karena ada COVID kemarin, banyak masyarakat masih tidak mampu, itu perlu ada makanan gratis itu. Tapi harus diingat bahwa itu nanti akan meningkat dan akhirnya menjadi kaya. Nah, untuk kaya bagaimana? Pakai ekonomi kreatif. Apa ekonomi kreatif? Ekonomi apa saja, kegiatan apa saja yang menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, meningkatkan tabungan. 3 itu saja, kerja, untung, nabung. Nah, kebetulan kami bersama-sama Prof. Suyanto ini di Amikom sudah punya aplikasinya semua itu. Aplikasi itu adalah menggambarkan kegiatan manusia sejak awal, kalau di pertanian sejak menanam, merawat, mengolah, panen, jadi duit. Itu jadi satu sistem. Nah, sekarang petani yang miskin, yang dulunya tidak bisa beli bibit, pupuk, pestisida, susah menjual, kejerat dengan rentenir, itu sekarang sudah di dalam satu paket. Paketnya ini. Jadi menjadi terintegrasi ini. Kegiatannya sejak dari awal. Jadi masyarakat petani yang miskin tadi tidak perlu lagi mencari produk-produk itu, dan nanti akan menjadikan pangannya bisa dipakai untuk masyarakat sendiri. Jadi nanti akhirnya setelah diberi makanan gratis, dia jadi berusaha, akhirnya dia bisa menghidupi diri sendiri. Itu menjadi smart village. Tanam yang dimakan, makan yang ditanam. Yang kedua, beli produknya sendiri. Memang kelihatannya saya itu hanya akademik dan teori ya. Saya sekarang bersyukur ketemu dengan Amikom yang sudah punya aplikasi. Jadi saya bisa pamer di mana-mana. Pak Gunawan tidak hanya cerita saja, ada buktinya. Nggak percaya, gunakanlah aplikasi Itani, aplikasi Happy Holiday, yang ketiga ada Happy Car. Jadi nanti satu desa kita bangun menjadi wonderful village, istilah Prof. Suyanto, itu adalah smart village. Dia bisa menyediakan pangannya sendiri, dia bisa menciptakan wisata itu menciptakan kebahagiaan, dan dia punya mobilitas, yaitu dengan bengkel kendaraan dan bisa membeli produknya sendiri. Dari konsep menjadi praktek. Terima kasih Amikom, Pak Suyanto luar biasa. Terima kasih. Baik, tapi saya juga penasaran nih tanggapan Prof. Yanto dan Prof. Gunawan terhadap paslon yang lain ya kan. Saya pengen tahu kan sama rektor nih. Paslon 01 juga rektor, mantan rektor juga. Masa tidak sama-sama, sesama rektor pasti punya pandangan yang sama nih atau gimana gitu. Atau paslon 3 mungkin karena orang Jawa juga gitu kan.
Atau mungkin ada tanggapan sendiri, Prof? Ini pertanyaan menarik sekali. Maka di Amikom dikasih ruang tiga-tiganya ya. Tetapi memang kalau kamu di ruang 1 ya jangan ngelompat ke ruang 2 atau 3 gitu kan. Kalau sudah di situ aja, nggak apa-apa. Tetapi nanti sama-sama kita untuk berbagi menjual gagasannya Universitas Amikom adalah membangun desa ya, berbasis ekonomi kreatif tadi ya, sehingga kalau itu yang dihasilkan, kalau basisnya ekonomi kreatif, desa itu PAD-nya akan meningkat secara dramatis menurut saya. Jadi luar biasa, kita sudah merancang bersama Prof. Gunini ya, bagaimana ya caranya untuk menaikkan PAD yang sangat dramatis. Kapan-kapan kita bahas. Oke, di segmen selanjutnya. Oke. Ya, saya kira memang ini tantangannya itu komitmen kita ya. Bagaimana kita betul melakukan perubahan. Perubahannya itu perubahan yang naik kelas. Jadi perubahannya bukan yang dulu ditinggalkan. Jadi kita sudah naik kelas ini. Kelas yang dulu itu sudah tidak melihat di situ. Ke depan bagaimana? Karena tantangan kita tuh sangat sederhana, yaitu pengangguran, kemiskinan, ketidakadilan. Itu sejak dulu nggak selesai-selesai. Iya. Kalau ini kita komit dengan pasangan yang pas di situ, akan maju. Dan saya melihat siapapun yang presidennya, dia harus melakukan itu, menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan. Siapa di situlah. Ini silakan jati diri masing-masing. Dan nanti kalau mau milih, lihat dari 3 itu siapa yang konsisten seperti yang sampaikan Pak Gunawan tadi. Oke. Tadi malam juga ini debat final ya, Prof ya. Pokoknya kita harus menjaga lingkup terutama di Amikom, Jogja dan di kampus-kampus ini tuh tetap demokrasi, tetap bisa ya silahkan, ini namanya juga pesta politik ya, boleh berpendapat atau memilih pasangan siapapun. Yang penting itu semuanya baik untuk kita dan juga baik untuk Indonesia. Mungkin ada lagi, Prof? Dan kita semua adalah keluarga. Iya, betul. Ya, saya tambahkan ya, siapapun presidennya itu harus kembali bagaimana memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga ketertiban dunia. Itulah yang utama. Oke. Terima kasih. Baik, dari Prof Yanto mungkin ada penutup untuk segmen kali ini. Ya 3 hal tadi. Kita memang sebetulnya termasuk di dunia pendidikan, karena kita apa sih sebetulnya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu bagaimana anak didik kita itu selamat dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, itu kuncinya. Terima kasih. Oke, itu tadi kita ngobrol-ngobrol bareng dengan Prof Gunawan dan juga Prof Yanto. Luar biasa, seru banget tadi ngobrolnya tentang politik, demokrasi, ekonomi kreatif, hilirisasi. Pokoknya banyak ilmu yang saya dapatkan kali ini, luar biasa sekali. Tentu saja terima kasih sekali lagi Prof Gunawan dan Prof Yanto untuk datang ke sini. Besok kita juga akan mungkin bahas-bahas yang lain yang belum dijabarkan. Pokoknya teman-teman yang mau request kita mau bahas apa, silahkan komen di bawah. Dan itu aja, terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.